Halo sahabat Dropship Aja, saya Steven Antoni, CEO dari Dropship Aja. Hari ini saya berkesempatan untuk ceritain kisah reseller yang tadinya adalah sales offline yang harus berjalan ratusan kilometer pakai motor, panas-panasan, terus sekarang mulai banting setir ke bisnis online dan bisa dapetin belasan juta per bulan dari jualan Summer Sand dan Summer Spring sebagai reseller Dropship Aja. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ajak. Oke, jadi kalau sekarang Yohanes kan mulai jualan di marketplace, terus bisa dapat 5 jutaan sebulan. Awalnya background-nya kan sebagai sales ya? Ya. Nah, waktu jadi sales tuh udah berapa tahun dan jualin produk apa sih sebelumnya? Sebagai sales ya. Kalau sebagai sales, nah kebetulan memang saya tuh background-nya sales offline. Sales offline di bidang bangunan. Jadi ya kebetulan juga B2B. B2B juga? Ya, B2B. Jadi nawarin ke toko-toko di area yang saya pegang. Saat itu pegangnya daerah Banten. Selama jadi salesnya sih aktifnya selama 3 tahunan. 2 tahun ke belakangnya itu 2 tahun terakhir itu jadi SPV. Jadi saya pusat di kantornya aja, nggak keliling-keliling lagi. Kita cerita di 3 tahun awal dulu ya. Boleh. Berarti di awal sales tuh ternyata habis itu supervisor berarti ya? Stay di kantor. Boleh ceritain satu-satu dari awal jadi sales nih muter. Sebenarnya sales itu saya nggak pernah kepikiran jadi seorang sales karena pas waktu itu ditawarin kerja sama yang punyanya perusahaan ini ternyata ada hubungan sama papa, sama ayah saya. Dan ternyata ditawarin kerjaan saat itu mikirnya sih kerjanya mungkin jadi admin atau apa, atau mungkin karena background saya psikologi juga, jadi mungkin jadi HRD. Backgroundnya sebenarnya awalnya psikologi. Secara pendidikan psikologi, tapi secara kerjaan kagak ada hubungannya sama psikologi. Berarti sebenarnya mulai jalur ya? Iya benar, agak beda jalur dari yang orang pikirin lah. Saat itu memang sedikit awal-awalnya mempelajari perusahaan itu sendiri dulu, jadi admin benernya awalnya. Tapi inputnya admin itu agak ke sales, jadi saya input invoice segala macam. Nah berjalan 3 bulan, 4 bulan saya udah paham produknya segala macam. Nah mulailah saya dirumuskan, setelah dicemplungin di dunia sales. dengan ini baiknya sih teman-teman ya, ini baiknya juga kok. Jadi owner saya tuh bilang kalau misalkan ini tempat yang bagus buat lu bentuk mental buat nanti bisnis nanti. Dimulai dari mana? Dari marketing, dia bilang gitu kan. Gue pikir marketing ya udah marketing lah. Tapi nyata saat itu mikir-mikir lama juga sih, ada 2 mingguan tuh saya mikir karena nggak pernah jualan. Sebelumnya nggak pernah jualan. Jadi benar-benar aduh apa gue bisa ya gitu ya. Tapi ternyata saat itu ya kalau lu nggak coba ya nggak bisa. Udah pasti. Coba dulu baru kita bicara belakangan. Udah coba dulu 3 bulan lah. 3 bulan. Terus pas dilihat wilayahnya, pemetaan wilayahnya cukup syok saat itu. Kenapa tuh? Dikasihnya bukan Tangerang aja. Nah, Tangerang ini kan masuknya masih kota ya. Masih kota, betul. Sekarang kamu bukan di sini tempatnya lagi. Ya di sini nanti saya mau taruh sales, dia bilang gitu. Kamu sales juga tapi di luar Tangerang, tapi masih daerah Banten. Saat itu saya dikasih Banten. Saya mikir udah kepikirannya Anyer. Jauh ya. Iya, secara pemetaan jauh banget. Itu kan Banten itu nggak kecil, luas banget. Beda banget sama provinsi lain yang cukup jauh lah kalau harus reach semua Banten gitu ya. Terus, apalagi awalnya rumahnya di Tangerang. Rumahnya dari Tangerang, terus tapi kabupaten. Terus keliling-keliling tuh seputar Banten tuh semua. Sampai ke Anyer. Dan tidak boleh menyentuh Tangerang sama sekali. Jadi kalau saya punya relasi toko bangunan pun nggak bisa ke situ karena memang benar-benar bukan areanya. Jadi nggak boleh ngambil. Jadi hari pertama ke sana tuh ke Banten itu langsung disuruh kamu nginep di sini ya. Ini pusatnya di sini, titiknya nih. Kalau mau ketemu sales lain, mau diskusi nanti di situ. Mau nginep pun di situ. Buset. Pas ke sana deg-degan juga, ini gue sendirian. Ternyata pas di situ dikirimlah seorang senior sales waktu itu buat ngajarin basic lah. Lah, tapi nggak kayak orang-orang biasa gitu. Misalnya kan ada, kalau di online ada webinar gitu ya, ada webinar. Di sini nggak ada. Gue langsung sekarang kita ke toko ya. Dalam hati, mati. Nah akhirnya kita keliling lah di situ, keliling-keliling dibimbing dulu selama 2 minggu.
minggu doang? 2 minggu doang, karena si sales senior ini memang ada ditugaskan khusus buat ke daerah lain. Itu pegangan dia bukan di Tangerang, cuman buat bantu saya aja. Buat bantu ngajarin. Berarti 2 minggu itu abis itu udah dilepas? Lepas. Jadi hari pertama, yang namanya sales tetap kan pasti ada. Keringet Jadi, buntut lah ya. iya. Jadi gue ada bawa motor, yang gini salesnya gue bawa motor, masih pakai motor ngelilingin Banten tuh. Jadi bawa motor, dari satu toko ke toko lain, toko pertama gue datengin, gue nggak masuk. Nggak masuk ke tokonya, jadi cuman lewatin tokonya sini, gue lewatin. Terus gue muter balik, gue lewatin. Udah kayak pengintai intel gitu. Kenapa tuh? Kok lu muter-muter? Karena deg-degan. Karena feelingnya beda ketika ada sales senior tuh dia yang pasang badan. Jadi gue cuman nimpalin apa yang dia ngomong, mungkin dia knowledge produknya ada yang kurang atau apa, gue bisa tambahin kan gitu kan. Atau nggak sebaliknya. Nah, saat dilepas sendiri kan gue ngapain situ juga gue nggak tahu kan. Jadi kalau saat itu, ini takut diusir, udah overthinking. Nah inilah sebenarnya semua pasti awalnya banyak lah berkecamuk pikiran, tapi sebenarnya nggak sesulit itu. Kenapa nggak sesulit itu? Karena setiap toko bangunan udah pasti expect kedatangan seorang sales. Itu yang sebenarnya kenyataannya begitu. Berarti mereka udah tahu nih. Udah tahu sebenarnya ini seorang sales tuh pasti gue welcome. Atau enggak, ya kalau nggak welcome sih tidaknya tidak, ya gue bukan maling gitu. Harusnya kalau datang ke situ harusnya disambut seperti biasa aja. Tapi pernah karena orang nggak tahu diusir gitu? Pernah. Jadi pernah diusir? Pernah. Karena nggak tahu ya? Itu di kunjungan-kunjungan berikutnya. Karena memang, nah disitulah mulai pas pertama kali gue memutuskan, oke, mau masuk sekarang. Masuk, akhirnya nggak seburuk yang dikira. Akhirnya nggak seburuk yang dikira. Nah, berjalan seminggu 2 minggu dulu gue masih kayak lu kok, kulitnya glowing. Masih glowing ya? masih putih bersih, tanpa noda. Seminggu 2 minggu gue di sana ditempa badai, ditempa. Kan kalau makin ke atas, makin naik-naik ke puncak itu kan matahari makin deket kan makin terik ya? Oke, apalagi kalau ke daerah pantai kayak Anyer gitu makin terik ya. Kulit gue berubah warnanya. udah gosong punya. Nah itulah. Nah itu sering memang ditanya, kok lu mata sipit tapi kulit tuh. Berarti ini ya Chinese tapi karena udah kebakar. Chinese gosong. Nah itu ya yang itu salah satu lucu-lucuan sih saat itu. Nggak tersinggung sama sekali karena memang itu kenyataannya perjuangan ini memang. Kalau sampai saat ini masih kelihatan bekas-bekasnya karena memang bekas-bekas perjuangan dulu. Berarti ini semuanya bekas-bekas perjuangan, keringat, darah, tangisan waktu jadi sales ya? Betul. Masih membekas. Betul. Oke, keren banget loh ini. Umurnya nggak beda jauh tapi perjuangannya udah luar biasa banget nih, Johannes. Betul. Terus, habis itu kalau misalnya dulu jadi sales, kan jualin peralatan bangunan ya, berarti bawa-bawa barang dong banyak gitu, berat-berat. Kebetulan, gimana tuh? Kebetulan saya di perusahaan itu nggak bawa barang, bukan tipe yang canvassing. Kan ada yang sales canvassing, ada yang sales official kayak misalkan chat itu cuma bawa sampel dan katalog. Saya tipenya begitu. Oh, bawa katalog. Bawa katalog, bawa sampel. Karena kalau sampel barangnya nggak ada, jadi kita tinggal kasih lihat katalog gitu ya. Jadi rentan penolakan dari situ misalnya, biasanya. Karena barang kita banyak yang mirip, apa yang membedakan gitu kan. Di compare kualitas itu kan ada barang yang kita pegang. Nah saat itu cuma bekalnya itu. Jadi katalog ya. Jadi dulu bahan bangunnya itu kan ditambang. Kebanyakan tambang ya. Sisanya barang-barang lain ya saya bawa sampel kayak serok semen, ada di tas semua. Tapi yang saya selalu senjata itu paling acak adut tuh tambang saat itu. Paling benar-benar dikeluarin, dipakai, sebenarnya ada banyak yang minta. Saya nggak kasih karena memang satu-satunya kalau mau ngambil kan mesti pulang 2 minggu sekali. Pulang ke Tangerangnya tuh? Iya, 2 minggu sekali baru boleh balik ke Jakarta buat meeting. Nah itu baru boleh pulang. Kalau di situ lu nggak boleh pulang. Berarti di sana pakai mes? Pakai mes, ada mes. Pakai mes, tapi kalau mau pulang harus tunggu 2 minggu baru boleh pulang. Jadi lama juga. Jadi situ ya karena nggak ada pasangan juga, jadi nggak ada siapa-siapa. Jadi ngobrol sesama sales aja atau enggak karena kita bosen ya si owner toko itu jadi sasaran kita buat ngobrol. Iya, jadi keliling ngobrol sama owner toko. Benar. Oke. Terus waktu itu masuk dropship aja, nggak langsung jualan Summer Sand Summer Spring? Enggak. Atau langsung jualan Summer Sand Summer Spring? Oke, jadi setelah berjalannya saya di dunia offline
Oke. Saat itu saya memutuskan buat ini udah nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Jadi karena memang waktu kan berjalan ya, umur saya udah 30-an dan secara ekonomi ini masih sibuk untuk ngurusin diri sendiri, belum bisa buat tabungan buat masa depan, apalagi buat kerangkul orang lain gitu kan, buat punya keluarga segala macam. Oke, saya harus cari yang lain. Dan saat itu bisnis kan butuh, sampai bukan saat itu sih, saat ini juga bisnis offline mau buka sendiri pun butuh biayanya nggak kecil. Iya, butuh biaya gede ya, sewa toko, ya kan, belum produknya, dan lain-lain gitu ya. Ya kalau mau murah pun pasti tempatnya kita harus bener-bener riset yang sangat itu. Dan saya paling susah tuh, paling kekurangan di situ riset-riset yang gedung-gedung yang strategis buat kita jualan gitu. Dan akhirnya, nah teringatlah saya di zaman-zaman saya udah resign nih, saya resign, memutuskan untuk resign, saya ambil cari-cari entah kerjaan lain, saat itu masih kerjaan lain kan yang lebih memihak saya lah, memihak keuangan gitu. Nah tapi saat itu keringet juga sama owner sebelumnya bilang yang di pasar offline itu kalau di sini belajar untuk jadi pebisnis, pengusaha, bukan untuk selamanya kerja sama orang, karena kerja sama orang pasti kita rasanya kurang puas, makanya lu ribut sama orang finance karena lu nggak puas kan, nah makanya lu harus punya sendiri. Sempet ribut sama orang finance tuh. Iya, karena kan salah sama finance kan begini. Berantem mulu ya, ya rebutan budget gitu ya. Cekcok, pasti ada cekcoknya. Ya, tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kita respect, udah habis itu putus di situ. Tapi keinget lah sama yang owner saya bilang tadi, yang saya sudah ceritakan, akhirnya saya pikir oke, salah satu-satunya adalah saya ke online. Nah, ke online itu bingung mau jualan apa ya? Jualan apa ya? Sampai ketemu lagi lah dulu saya pernah join DA sebenarnya. Oh, dulu udah sebelum saya jadi sales. Sebelum jadi sales. Jadi itu masih POD. Masih jualan POD. Masih POD banget. Betul. Dulu masih, dan dulu juga masih jualannya di sosial media kayak Instagram gitu kan. Masih custom banget kayak custom. Mainnya apa waktu itu, kaos? Apa casing? Casing. Mainnya casing. Okay. Tapi karena memang cetak mentalnya belum kebentuk, karena penolakan banyak ya, akhirnya kita mundur. Ya itu masih masa-masa remaja yang menggemaskan. Ya, di mana ada kekalahan yang berturut-turut, kita nggak berusaha cari solusi, kita mundur, kita bubar jalan. Nah, saat di Tik-Tik, oke, saya lihat iklan di Facebook, kok itu kelas TikTok. Nah, TikTok sendiri sebenarnya udah bikin saya penasaran juga, karena banyak orang tuh, dulu saya nggak ngerti tuh afiliator apa, pokoknya lu masuk TikTok, lu jualan, tiba-tiba omset lu ratusan juta sampai MM-an gitu. Siapa yang nggak penasaran? Ya, apa nggak penasaran? Oke, saya lihat iklannya. Waktu itu iklannya masuk ke satu grup DA ya. Woi, nostalgic banget nih, grup tele lagi masuk, ketemu siapa-siapa, dilihat di balik gitu, lagi gitu. Dilihat di member-membernya, akhirnya ada Madia Goma ya. Ini udah pernah gue lihat di POD dulu. Dari dulu ya. Nah, tapi kayak Om Ben kan belum kenal. Itu mentornya namanya Om Beno. Salah satu agen dan mentor juga yang sukses banget. Nah, saat itu saya diajarin, dan teman-teman yang lain diajarin soal live streaming TikTok. Nah, tantangan lagi karena memang ngomong di depan orang sama ngomong di depan kamera itu beda feelingnya. Feelingnya beda. Iya. Berarti belajar lagi dari nol. Betul. Gitu. Nggak ada. Jadi jangan dibilang saya orang sales sudah pasti bisa jualan di online. Enggak juga. Teorinya beda banget. Tapi memang secara nyali, nothing tulusnya misalkan gitu ditolak segala macam udah lebih siap. Tapi untuk tiba-tiba ngomong depan kamera itu beda banget feelingnya, karena kalau ngomong offline kan kayak saya sama Coach Steven nih ngomong kan raut mukanya kelihatan. Betul. Kita tahu ada yang ternyata dia suka. Ada senyumnya, ada tanggapannya. Tapi di offline kan kita lihatnya kagak. Nggak ada yang komen, terus penontonnya ada tapi nggak komen, udah bikin ini apa yang terjadi, apa gue bawain yang jelek. Jadi overthinkingnya itu lebih parah sebenarnya. Jadi kalau udah ngomong sama orang kan kita lepas tuh. Ya udahlah, kalau gue salah ngomong, mungkin dia raut mukanya itu berarti gue udah dapet tandanya nih, kayak gue salah ngomong nih. Harus gue alihkan. Tapi kan di online kan nggak kelihatan ya. Di online nggak kelihatan, dia langsung begitu aja di depan. Jadi apapun yang terjadi, ya jadilah jadi overthinking lagi. Overthinkingnya lebih parahnya di saat itu berlangsung. Nah itu yang perlu dikuasai lagi.
emosinya, dikuasai lagi mentalnya. Oke, nyata tetap aja hasil akhirnya nggak seburuk yang dikira gitu. Nggak seburuk yang dikira, kita live lagi di besoknya juga lebih bagus lagi tanggapannya. Kita kan lihat kesalahan kita di ini, kita nonton video ulangnya kan. Oh, nyata salah di sini. Gitu Terus ngomong sama cerita sama mentor. Nah, ini pentingnya juga ada mentor, teman-teman ya. Jadi orang yang lebih dulu sukses dari kita tuh punya cara-cara yang benar-benar membantu kita. Jadi nggak cuma soal teknis aja, tapi benar-benar kalau gemeteran di saat live streaming tuh udah biasa buat orang awam. Jadi gimana cara kita bisa alihkan ya. Misalkan kayak misalnya kita ajak ngobrol yang lain selain jualan, karena kalau udah kaku saat presentasi produk tapi kita paksain ya akhirnya kaku juga. Akhirnya nggak closing juga. Mendingan kita ajak ngobrol. Gimana nih teman-teman hari ini? Dari mana aja nih kotanya gitu kan? Tuh ya, tap-tap berarti like. engagement dulu, baru abis itu kita baru ngomongin closing. Betul. Gitu. Engagement nomor 1. Nah, dari situ kalau nggak ada mentor mungkin saya lebih lama, bukan nggak bisa ya. Jadi sebenarnya tuh kita bisa ngatasi masalah sendiri, tapi cuma cukup mau lama apa mau cepat gitu. Kalau pakai mentor lebih cepat. Karena memang apa yang kesusahan yang kita alami, misalkan kayak baru-baru ini saya ngalamin paketnya hilang gitu, paket kiriman hilang. Tapi kan mentor pernah ngalamin. Iya, bagaimana menanggapi? Ya, kita overthinking sampai kita maki-maki si CS-nya atau nggak banyak ekspedisi kan nggak membantu. Tapi kalau cerita ke ini, Om ini gimana sih kalau paketnya begini-gini? Oh, chat aja nanti dalam itu biasanya solusinya begini. Jadi tungguin aja dari CS, dari marketplace-nya mau gimana. Nah, itu kan menenangkan. Itu yang dibutuhkan sama seller-seller yang baru, termasuk saya waktu itu ya. Seller-seller baru, gini tuh kalau di online. Oke, jadi gue tertarik nih, tadi kan ada ngomongin kisah perjalanan, terus di tengah jalan itu ada mentor. Nah, yang mau gue tanya adalah, kan tadi lu bilang lebih cepet. Emang kalau boleh tahu dulu awalnya, waktu awal jualan nih ya, bulan-bulan pertama, berapa sih omset lu? Terus setelah ada mentor, terus lu mulai berkembang, kira-kira seberapa cepet dan jadi berapa tuh sebulan setelah dimentorin gitu misalnya? Ini di DA ya? Di DA ya? Di DA-nya ya. Saat POD kan memang ada mentor ya, tapi memang dasar mentalnya aja. Mentalnya belum jadi. Mentalnya belum jadi, jadi ya lebih ke arah, dan saat itu kan masih pengen main-main kita. Masih umur berapa sih berarti waktu itu ya? Masih 20-an. Masih 20 lah ya? Ya masih baru lulus kuliah. Oh, baru lulus kuliah. Masih mikir banyak opportunity di luar sana gitu. Oke. Tapi pas balik yang kedua ini ya bukan main-main lagi. Jadi saat itu saya doanya juga, ya Tuhan kalau misalkan TikTok ini memang jalannya buat saya, kalau laku 1 aja, gue seriusin. Atau saat itu 2 kali live, 3 hari live tuh langsung pecah telur udah. 2 hari 3 hari live langsung pecah telur. Wah. Saat itu belum banyak yang begitu pecah telur kan, berarti oke, ini pertanda udah gue serius. Apapun yang terjadi. Jadi diseriusin. Sebulan pertama kira-kira dapetnya berapa tuh? Sebulan pertama masih kurang dari 1 juta sih, masih 800. Tapi kan tapi itu udah bagus loh sebagai reseller pemula. 800 sampai 1 juta tuh bukan angka yang kecil loh, lumayan pecah telurnya gitu. Saya saat itu bulan keduanya, akhir-akhir bulan karena memang kelasnya itu awal sampai lebih dari 30 hari ya. Lebih dari 30 hari. Di setengah bulan terakhir tuh saya udah nyampe di angka 1,5 saat itu. Jadi kan ada peningkatan. Nah, itulah saya bilang, oke, ini opportunity-nya memang bagus. Nah, tapi yang bagus-bagus itu ya bukan berarti kita bisa bertahan lama ya. Jadi di tengah jalan TikTok itu saya melakukan, kalau udah habis bahas sama mentor sih melakukan kesalahan. Ada melakukan kesalahan. Kesalahan yaitu mencoba menggabungkan 2 kategori yang beda jadi satu akun. Itu fatal sebenarnya. Oke, ini pelajaran juga nih buat hal-hal teknis di TikTok ya berarti ya? Iya, betul. 2 kategori digabungin, omset bukannya makin naik, malah hancur. Sampai detik ini nggak selamat. TikToknya nggak selamat. Tapi tetap ada orderan. Kenapa? Karena memang dari sisi ulasan, dari sisi organik produk itu udah lumayan. Saat saya masih awal-awal rintis tuh kan naikinnya produk itu terus. Saat mau diubah ya
memang hancur secara algoritma sosmednya, tapi secara orderan yang masuk dari situ. Tapi ya gitu, jadinya nggak sesuai dengan harapan. Jadi oke, karena gue pebisnis, bukannya harus punya mental pebisnis, harus coba cari alternatif. Kalau cuma satu pun di TikTok gue mau hajar pakai akun baru pun, kayak semangatnya udah nggak di situ, harus cari yang beda. Oke. Terus kemana tuh waktu itu jadinya? Udah nggak main TikTok karena hancur? Nah ini karena komunitas juga sih, waktu itu ada perkumpulan, kita mengumpul, bahas, namanya Tokopedia. Nah itu ada satu member yang katanya bisa dapat passive income, dia cuma taruh sekian buat budget iklan, ternyata bisa ngasilin sampai 5 juta, iya. Ini busetnya sama kayak TikTok, tapi lebih pasif. Oke, cara tahunya gimana? Saya cari tahu di situ. Oke, ternyata Tokopedia selama ini tinggalkan sama member DA. Mari kita bangkitkan lagi. Saat itu kan, oke, saya semangat pikir lagi nih buat Tokped berarti. ada chance lagi nih buat. Ada chance lagi. Oke, ini cara kedua nih, mungkin cara yang keluar buat selain TikTok. Mungkin masih waktu itu saya di 2 bulan awal tuh masih live TikTok. Masih berusaha membelokkan si algoritma itu biar ya kalau nggak ke kanan ya kiri, pasti lurus atau nggak ke kanan gitu. Yang kita mau nggak gini-gini. Jadi kan turun omsetnya. Jadi pas Tokped ini ternyata pas riset ternyata cocok sama saya. Saya kan suka nyoba. Ternyata teknik-teknik yang dikasih pas workshop itu, ada workshop setelah kumpul-kumpul itu ada workshop. Itu pas banget, cocok banget, memang ada waktu nih buat begini nih. Untuk riset ini itu, dan budgetnya pun nggak terlalu gede saat itu ya dibutuhkannya. Waktu itu, ini dari omsetnya dulu ya, omsetnya saat ngulik itu dapatnya di 2,5 juta. Jadi pas saya ngulik Tokopedia itu, tadi kan budgetnya nggak gede ya. Ternyata pas saya bener-bener pas dikulik, wih budgetnya nggak gede nih. Jadi saya ngulik itu cuman spend sekitar 400 ribuan ya buat spend iklan tuh. Spendnya 400, Bukan spend iklannya, spend ngulik tuh. Pokoknya ada semua kampanye yang berbayar tuh ikut tuh. Ya, nah, situ 400 ribuan tapi ngasilin omset 2,5. Oke, 2,5-an ya. 2,5 juta. Berarti 6 kali lipat dong ya. Dalam waktu spare waktu tuh dari workshop sampai ada itu cuma 1 bulan. Berarti dalam sebulan balik modal 6 kali lipat dari iklan. Iya. Ini dia yang gue cari. Tapi setelah saya lihat potensi itu, saya nggak ngarepin, oke sini bisa diduplikasi bla 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 bla. Bisa memang diduplikasi, tapi saya nggak maunya berhenti di situ. Apa yang terjadi setelah itu, saya memang agak pengen lebih jauh, lebih dalam. Nah, kan riset pasti lebih banyak lebih bagus ya. Iya, betul. Jadi saya duplikasi produknya banyak, cari judul yang meaning lagi, itu kan menambah budget iklan. Menambah budget iklan ya sudah. Jadi ada cost tapi lama-lama menggunung nih dari 2,5. Nggak gulung. Saya belum pernah dapat sampai detik ini ya, dari saya buka Tokped itu di bulan Maret kalau nggak salah sampai hari ini nggak pernah omsetnya itu turun. Nggak pernah omsetnya turun. Tiap bulan naik. 2,5, terus di bulan selanjutnya itu 3 juta, 3,5, 4 juta, sampai sekarang di 5. Bulan ini udah di 5 juta, hanya dari satu toko di Tokopedia. Budget iklannya? Budget iklannya sekarang udah spend di berapa? Kira-kira? Kalau secara perhitungan masih di bawah 30%. Masih di bawah 30%. Ya, jadi masih kalau dibilang masih sehat sih. Masih sehat sih. Tapi itu kan dibilang karena biaya belajar, biaya kulik. Iya kan 30% nggak real kan, tapi udah ada bagian untuk nguliknya juga, testingnya. Itu bukan yang kita cari sekarang, buat di masa depan. Jadi saat ada campaign, kita udah siap banget secara tokonya. Jadi bikin itu, ini pasti akan lebih kecil di depannya. Jadi kita bayar harganya sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih ada modal, belum ada nikah juga. Iya, buat yang belum nikah, belum ada keluarga, single, jadi bisa langsung ya masih single-single, cari duit dulu. Anda harus bersyukur. Jadi benar-benar ada spare lebih banyak lah daripada biaya pacaran, jadi biaya iklan. Biar produktif ya, biaya iklan. Jadi biaya produktif sebenarnya. Jadi data yang kita dapat dari toko satu, nah ini menariknya. Saya kan tadi mau cerita sekarang dari biaya ini, saya duplikasi lah ke toko selanjutnya. Jadi saya itu di Tokopedia punya 2 toko. Sekarang punya 2 toko nih. Ya. Dan nantinya berdekatan ini saya pakai mau bikin satu lagi.
Oke. Jadi ada 3, karena Om Ben pun punyanya lebih dari 3 toko dia emang. Dapat dari mentornya, mereka pengalamannya Iya. lebih dari 1 toko gitu ya, ditambahin lagi. Karena memang kalau duplikasi itu dengan satu yang kita udah jadi, itu bagus. Tapi kalau misalkan belum jadi sih saya saranin satu dulu. Kita sampai katam kita belajar gebu-gebukan di situ dah. Dari yang kedua lebih rapi, ketiga lebih rapi lagi kayak gitu. Berarti lumayan dong ya kalau 1 toko 5 juta, kalau punya 2 toko mungkin udah 10 jutaan. Iya, Baru dari proyeksinya kan Tokopedia begitu, tuh. tapi balik lagi semua berdasarkan data si riset. Semakin cepat, makin kita rajin ngulik, nggak males. Pokoknya 2 toko berarti double waktunya double. Karena Kerjanya double. ya kerjanya double, lebih effort lagi, budget pasti lebih naik, tapi keuntungan ya nggak kaleng-kaleng. Kalau yang ini berhasil di duplikasi harusnya lebih berhasil lagi. Jadi ya sama ya, ada 2 gitu sih. Jadi ya itulah yang saya mau cari sekarang gitu. Jadi punya beberapa toko bisa jadi pasif. Passive income. Iya, pasif income. Akhirnya ya saya mau cerita juga pengalaman baru-baru ini. Saya di Bandung kan, baru-baru ini dari Bandung, tapi saat acara tuh, saat lagi ngobrol-ngobrol itu notif masuk terus tuh. Notif masuk terus. Apa tuh? Orderan. Tapi kan saya nggak lagi di tempat. Inilah yang membedakan. Bedanya sih jauh kayak surga neraka. Saat dulu saya offline itu, bukan menjelekkan offline ya teman-teman, tapi inilah pengalamannya. Jadi di offline itu saya untuk dapetin dana kan mesti muter-muter. Emang budget iklannya dia ibaratkan tuh biaya bensin dan segala macam, biaya makan, muter lah ya. Ya biaya body lotion biar muka lu nggak nambah gosong segala macam. Tapi di situ hasilnya hampir bisa mendekati secara penghasilan sama kalau kita jual di online. Di online ternyata begitu. Potensinya sama. Jadi nggak terlalu mati-matian, tapi ternyata potensi dan hasilnya ternyata beda-beda tipis nih online sama offline. Nah, ya nyambung lagi di apa? Yang saya bilang notif orderan tuh saya lagi di Bandung, nggak ada, dan saya tinggal tinggal download resi, saya kirim ke WA. Tim saya itu keluarga sendiri, ada ibu, yang tim ngirim paket ada adik saya, semuanya. Jadi saya tinggal kirim resi ke mereka packingin barang di sana tanpa saya harus khawatir orderannya ini mau instan kayak, mau same day kayak, mau dia ya next day kayak, pokoknya udah aman. Ada tim packing, ada yang siap untuk nungguin kurir, semua datang ke situ. Jadi saya tinggal ya lanjutin apa yang saya harus lakukan di luar kota gitu, tanpa harus khawatir apa-apa. Nah inilah yang sebenarnya ya ini yang gue mau gini, kayak gitu loh. Walaupun enaknya jualan online lah ya, nggak harus langsung standby, terus muter-muternya kayak sampai dulu gitu. Kan ratusan kilo ya. Iya, inilah yang saya mau gitu. Walaupun gimana pun juga online ini yang membantunya dari sisi itu, kita bisa spare waktu untuk yang lain gitu. Jadi cuman notif aja kita udah tinggal dropship ya, lebih enak lagi, tinggal order di web DA udah selesai. Iya. Packaging nggak perlu ngeribetin siapa-siapa, nggak perlu ada kayak tanggung jawab sosial kayak traktir adek gua makan gitu kan. Kalau dropship kan tinggal order di web DA beres, packing semua. Jadi kita tinggal urusin dari handphone aja dimanapun kita berada sih. Nah itu yang bagus banget, sistem bagus. Tapi baik lagi kalau tokonya kita nggak setup dari sekarang, lagi bagus-bagusnya, momen-momen lagi bagus, marketplace itu ya. Jadi kalau kehilangan momennya ya sudah. Kejar momentum lah ya. Kejar momentum. Kayak TikTok kemarin kita kejar momentum, sekarang Shopee dan ini lagi juga dapat traction, kejar momentum lagi. Kejar momentum lagi. Selama masih ada, silakan sikat. Oke, siap-siap. Terus kalau dari cerita Yohanes buat teman-teman nih yang baru mau mulai bisnis, kira-kira sarannya apa? Cerita perjuangannya tadi waktu buat pertama kali jualan kan, ya harus ngulik segala macam. Nah, tapi kira-kira secara mindset buat teman-teman yang baru mau mulai ini kira-kira apa sarannya? Teman-teman harus berani ambil tindakan sih. Jadi banyak orang tuh mau, ya kalau dilihat sih memang mau, ada kemauan, tapi pas saat apalagi yang sambilan ya, yang mungkin mau tambah side income ya, itu butuh memang harus ambil keputusan dan juga momentum sih, karena kalian punya kesibukan, teman-teman punya kesibukan. Saya sih udah kesibuk karena udah pas masuk ke dia udah nggak ada gitu, udah nggak ada income utamanya nih. Itu sebenarnya kalau dihitung lebih fatal sih. Jadi kalau teman-teman mau dapat side income dulu, bisa seriusin di DA ini karena produk-produknya
produk-produk udah yang bukan produk yang nggak dibutuhkan orang gitu, kayak pewangi ruangan, parfum, semuanya orang pakai gitu sekarang. Bahkan di mobil aja, di kalangan-kalangan bawah ya kayak taksi itu udah wajib punya itu, walaupun pakai kayak bikin muntah ya, itu kan bisa. Dengan kalau kita udah masuk ke situ dan awareness-nya kebangun kan, orang jadi lebih tahu gitu kalau ada alternatifnya nih pakai botol apel dan segala macam. Jadi tetapkan hati teman-teman, kalau udah pilih DA, berjuanglah. Momentum online tuh masih kenceng ya, karena memang banyak orang berubah hidupnya karena online itu. Ya berubah online itu, jadi momentumnya dari situ. Jadi kita harus punya satu mindset dan mental yang harus siap sih buat hadapin ini ya. Apalagi kalau mau side income gampang ditinggalin, itu yang bikin orang tuh kadang merasa meremehkan. Ya, merasa meremehkan si jalur online ini karena mungkin masalahnya ada di kamu kurang kasih waktu. Bukannya kita nggak ada waktu, kadang kurang kasih waktu buat effort di marketplace. Marketplace memang sekarang sejujurnya itu butuh modal. Modalnya apa? Modal budget iklan, modal waktu, modal ya pokoknya yang lain-lain lah, editing. Pokoknya paling banyak waktu sebenarnya. Ya iklan bisa kita pupuk pelan-pelan gitu. Terus kalau ini satu lagi nih, tadi kan udah dapat saran bagus banget dari Yohanes. Mungkin teman-teman juga penasaran, modalnya gede nggak sih kalau waktu awal mau mulai? Mungkin mereka harus punya berapa juta gitu misalnya. Kalau dulu gimana tuh pengalaman? Enggak sih, kecuali teman-teman mau siap stok ya. Kalau mau nyetok ya, ini kan namanya juga dropship. Karena kan dropship aja berarti sistem utamanya ada dropship gitu. Kalau dropship kan dia nggak perlu kita modalnya jutaan, nggak perlu nyetok. Karena nggak perlu nyetok, kita by order gitu. Ada orderan, kita langsung orderin. Nah saat itu ya harganya pengeluarannya per barang itu, ya berarti kan kalau ada barang ada penghasilan dong. Ya, tapi budget iklan semuanya sih awal-awal nggak perlu besar karena memang semua tergantung riset. Teman-teman kalau mau cepet dan punya dana ya pasti cepet. Tapi kalau dan yang mau lebih lamban pun, misalkan dengan budgetnya minim nggak masalah karena memang tujuannya untuk membangun si toko kita sendiri itu loh. Dan branding Summer Spring dan Summer Set itu udah banyak yang tahu sih. Jadi tinggal awareness-nya dibangun lebih lagi ya. Dan kontribusi teman-teman bikin toko jualan Summer Set Summer Spring itu kan udah kontribusi buat brand awareness juga. Nah itu dia yang harus dipahami gitu. Jadi buat teman-teman mau budgetnya berapapun sebenarnya bisa. Paling bayar member aja ya. Dan bayar member itu dari member DA ya, itu nggak sebesar yang kita kira. Berapa sih kok sekarang? Paling 150.000 ya, udah dapat mentoring gitu. 100 ribuan itu udah include kelas-kelas gratis, kelas-kelas basic buat teman-teman belajar. Jadi kita udah jadi member tuh nggak ditinggalin gitu, nggak ditinggalin kayak nih produknya gini, lu belajar sendiri dari PPT. Enggak, ya ada mentornya, ada kelasnya, dan ada Zoom per minggu. Nih kalau ada yang curiga-curiga, Zoom-nya nggak ada, nggak. Kita ada webinar Zoom, dan itu semua terbuka. Banyak kan untuk umum, kita ada juga komunitas, bisa ketemu per jadwal, nggak tahu kapan, berapa kali. Jadi komunitasnya sehat sih, jadinya teman-teman nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir kalau kalian pernah trauma sama online yang lain ya, di sini mungkin bisa memperbaiki trauma Anda. Bisa memperbaiki trauma ya? Ya, karena pun saya balik ke sini pun saya masih punya keyakinan bahwa DA itu komunitasnya masih sehat gitu. Yeah. Masih ada yang bisa digantungkan lah, diharapkan lah dari perusahaan dropship aja ini. Dan akhirnya buktiin diri ya, karena masih bisa ternyata, masih bagus kok. Jadi dari situ. Siap, tuh ya berarti ya teman-teman komunitas, pesannya adalah ikutin acara-acara dari komunitas. Sebenarnya Yohanes ini salah satu contoh yang menurut saya bagus banget. Ikutin program komunitas dari dropship aja, mau berkembang ya kan, terus punya dengan keyakinan tadi, akhirnya mulai nyiptain omset sedikit demi sedikit, mulai punya beberapa toko. Jadi pesan dari saya dan Yohanes adalah ayo maju buat hidup kalian lebih baik gitu ya. Jadi mau spare waktu buat berkembang dan juga develop bisnisnya masing-masing gitu ya. Yeah. Oke, jadi semuanya dari ceritanya Yohanes. Untuk lebih lanjutnya dan pengen kayak Yohanes dan join ke komunitas dropship aja, untuk lebih lengkapnya klik link di bawah ya. Thank you Yohanes sudah datang. Thank you kok.